Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, Pak mana? Saya akan mewawancari Bapak pada pagi hari ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maria Aminah Mirenggala dari kelas 8B. Kelas 8B ya. Saya diberi tugas oleh Ibu Herlina Wonga untuk mewawancarai Bapak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yang akan diwawancarai pada hari ini. Topik saya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Dengan tujuan menciptakan budaya peduli lingkungan, membiasakan perilaku disiplin. Bisakah saya bertanya kepada Bapak beberapa pertanyaan ini? Ya, silakan. Apa yang terjadi kalau semua orang membuang sampah sembarangan? Ya, pada dasarnya kita harus peduli terhadap sampah ya. Jadi sampah itu dampaknya itu negatif. Dampaknya itu tidak baik untuk kita apalagi di sekolah. Itu tidak baik untuk kesehatan kita siswa. Jadi kalau memang sampah ini jika kita buang sembarangan, maka tentu ini dampak yang tidak baik untuk kita. Mulai dari pemandangan yang kurang indah, bahkan sampai dengan mengganggu kesehatan kita. Jadi sampah itu adalah barang yang paling negatif untuk kesehatan siswa kan, Pak? Iya, tentu. Jadi memang sampah itu tidak boleh. Apalagi terutama sampah plastik itu harus kita bagaimana caranya untuk mendaur ulang sampah plastik. Kalau sampah-sampah biasa seperti misalnya daun, kertas dan sebagainya bisa kita kertas sekarang itu bisa kita daur ulang. Jadi kertas juga bisa daur ulang. Atau misalnya sampah misalnya daun-daunan dan sebagainya itu harus kita bersihkan, kita simpan pada tempatnya, lalu bisa kita bakar dan sebagainya agar lingkungan sekolah kita terlihat bersih dan indah, sehingga kesehatan kita juga semakin terjaga. Lanjut pertanyaan kedua ya Bapak. Ya. Bagaimana perasaan Bapak saat melihat banyak siswa membuang sampah sembarangan? Ya, tentu perasaan saya sangat sedih ya. Artinya ini berdampak pada bagaimana tumbuh kembang kesadaran kita akan pentingnya kebersihan lingkungan. Jadi kebersihan lingkungan itu kita jaga. Hal yang paling utama itu adalah sampah itu. Sampah itu yang harus kita jaga. Yang mana kita harus perhatikan dia, kita semua bersihkan dia, dan kita bongkar tempatnya. Jadi itu sangat sedih sekali. Semoga siswa di SMP 2 Padang ini kesadaran akan sampah, kesadaran akan kebersihan lingkungan ini semakin lebih ke depan, sehingga secara umum lingkungan sekolah kita ini akan terlihat lebih rapi, aman, nyaman, damai, dan asri serta indah, sehingga kita semua nyaman untuk belajar di sini. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kegiatan apa saja yang akan Bapak lakukan ketika melihat sampah ini berserakan? Ya, tentu saya membuat program sekolah. Kita membuat program sekolah peduli kebersihan lingkungan untuk program sekolah. Nanti dengan berbagai tenaga pendidik yang ada, bagaimana memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan ini. Jadi nanti sampah ini saya berencana di tahun-tahun mendatang kita juga mungkin kalau ini tersedia anggaran kita akan datangkan narasumber dari luar yang mungkin mereka bisa mengedukasi para siswa untuk mengelola sampah, terutama sampah plastik ini, bagaimana cara pengelolaannya menjadi barang jadi, barang bermanfaat untuk kebutuhan siswa. Jadi
tidak selamanya sampah itu harus kita musnahkan, tetapi ada sampah-sampah tertentu yang bermanfaat untuk kita. Jadi bagaimana kreativitas siswa untuk mengembangkan bakat mereka dan tugas mereka untuk menjadikan sampah itu sebagai barang yang bermanfaat, gitu. Dan tentu terutama yang bernilai ekonomis. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sekian wawancara saya. Ya, terima kasih ya. Ya, Pak. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Salut. Iya. Bagaimana? Kami datang untuk mewawancarai Bapak. Bisakah Bapak memberikan waktu kepada kami? Ya, bisa dengan senang hati. Tema apa yang akan kita bicara pada hari ini? Topiknya tentang berpakaian rapi ke sekolah. Iya, berpakaian rapi. Ya, bagus ya. Tujuannya menanamkan nilai kedisiplinan, membangun citra positif. Oh iya, bagus. Daftar pembelajaran. Ya. Bagaimana cara sekolah memastikan seluruh siswa berpakaian rapi ke sekolah? Sekolah memastikan seluruh siswa berpakaian rapi itu dengan yang pertama kita membuat peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah yaitu mewajibkan seluruh warga sekolah untuk harus berpakaian rapi. Dan kita buat dalam peraturan sekolah. Dan kita akan memastikan itu di setiap hari. Kita harus selalu kontrol kepada semua warga sekolah untuk berpakaian yang rapi selama berada di lingkungan sekolah. Begitu. Bisa jam sekali. Apa dasar pentingnya sekolah mewajibkan siswa berpakaian rapi setiap hari? Ya, memang itu bagian dari kedisiplinan, ya, bagian dari kedisiplinan. Jadi tentu kita menanamkan rasa disiplin kepada seluruh warga sekolah, rasa disiplin. Ya, disiplin itu baik disiplin dalam sesuatu, tetapi juga disiplin dalam berpakaian. Semua warga sekolah harus berpakaian rapi, berpakaian sekolah. Itu menunjukkan identitas sekolah yang benar. Sekolah punya identitas, apa punya ciri khas. Jadi itu kita buat dalam peraturan sekolah, sehingga seluruh warga sekolah harus berpakaian rapi. Pertanyaan yang ketiga, saksi atau pembinaan apa yang diberikan kepada siswa yang tidak berpakaian rapi? Kalau siswa yang tidak berpakaian rapi, untuk sanksi sih tidak ya. Di sini kita selalu mengarahkan kalau tidak berpakaian rapi, selalu kita memberikan motivasi dan semangat untuk perbaikan. Solusi untuk kedepannya itu harus mengikuti peraturan sekolah supaya semua warga sekolah tampil yang indah, merasa nyaman dalam situasi berada. Sudah habis Pak pertanyaannya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Semangat ya. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang ya. Iya. Hari ini kami akan mewawancarai Bapak dalam topik pengembangan diri siswa. Oh iya, oke. Tujuan mengembangkan potensi bakat dan minat, membangun kemandirian dan kepribadian, meningkatkan kemampuan atau skill. Iya, bagus. Pertanyaan, bagaimana sekolah mendukung pengembangan diri siswa dari sisi kesehatan, mental, dan kepercayaan diri? Ini topik sangat menarik sekali ya. Luar biasa ya adik-adikku. Jadi sekolah tentu sangat mendukung ya. Sangat mendukung bagaimana pertumbuhan dan perkembangan siswa itu sangat diperhatikan.
terutama mental kepercayaan diri siswa itu bagian dari proses pembelajaran. Bagaimana siswa harus memiliki rasa lebih dewasa baik secara emosional dan intelektual. Jadi mental siswa harus terlatih untuk tampil lebih baik ke depan. Bagaimana Bapak mengajarkan siswa agar punya sopan santun dan sikap saling menghargai? Sebagai pimpinan di lembaga ini tentu saya mengarahkan semua tenaga guru dan pegawai di lembaga ini untuk selalu menjaga dan mengedukasi para siswa untuk membiasakan diri untuk bersikap sopan santun ramah terhadap semua orang, bukan cuma untuk warga sekolah tapi untuk semua orang. Artinya bapak dan ibu guru serta pegawai serta semua warga sekolah harus memiliki sikap sama untuk sopan santun. Itu menjadi nilai tersendiri yang positif dalam diri kita dan proses pembelajaran ini sebagai tumbuh kembang kita untuk menjadi lebih baik dari depan. Apa saja pilihan ekstra kurikuler yang disediakan sekolah agar siswa bisa menyalurkan minatnya? Kurikuler ya. Kurikuler kita di sini banyak sekali. Kemarin kita sudah mulai dengan banyak yang misalnya kemarin kita mulai dari kelas di tahun kemarin itu kita mulai dengan kegiatan kita P5 itu sekarang diganti dengan kurikuler. Kemarin itu kita membuat piring lidi dan anyaman biru ya. Di tahun ini banyak bervariasi, semua guru punya kreativitas dalam membimbing siswa ke kurikuler. Ada yang menu makanan lokal, ada yang buat bak sampah ya. Banyak saya perhatikan. Di situ itu bagian dari kurikuler yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa. Itu bagian dari mental. Itu bagian dari pembelajaran mental siswa untuk percaya diri bahwa mereka bisa mengerjakan itu dengan baik. Itu kurikuler nanti kita kembangkan lagi. Kurikuler dan lebih terkait dengan perilaku siswa. Apakah misalnya kita membiasakan diri untuk saling sopan, misalnya menyapa teman dengan setiap pagi, menyapa guru setiap pagi, atau mencium teman, mencium tangan siswa, mencium tangan guru. Boleh. Sini. Ya, sudah habis. Oh ya. Baik, terima kasih semuanya. Salam. Semangat belajar ya. Oke. Nanti Pak. Iya pagi. Ada waktu. Iya, bagaimana? Hari ini saya akan mewawancarai Bapak dengan topik penggunaan HP di sekolah ganggu atau membantu pelajaran. Oh iya. Dengan tujuan mengetahui pandangan guru dengan teman tentang manfaat dan masalah penggunaan HP selama jam pelajaran. Ya, silakan. Bisakah saya membacakan pertanyaan yang sudah saya buat? Menurut Bapak, kapan HP paling membantu saat kegiatan belajar? Pembelajaran kita sekarang itu era digital ya. Jadi pembelajaran digital tentu semua kegiatan aktivitas pembelajaran itu harus menggunakan media digital. Dari mau tidak mau harus mengadaptasi itu. Jadi kita pembelajaran harus digital.
Jadi terkait dengan pertanyaan itu tentu HP yang tentu kita membutuhkan sekali di lingkungan sekolah itu untuk pembelajaran kita dari pemanfaatan kegiatan pembelajar terkait dengan materi dan sebagainya. Yang kedua, masalah apa yang paling sering muncul karena HP di kelas? Masalah yang sering muncul adalah kurangnya pendampingan dari guru terkait dengan penggunaan HP. Sesungguhnya manfaat HP itu adalah untuk kegiatan belajar. Siswa dapat mencari materi-materi belajar untuk kegiatan belajar mereka. Tetapi karena kurangnya pendampingan dari bapak dan ibu guru, kadang siswa salah memanfaatkan HP untuk kegiatan lain. Ya, misalnya contoh, misalnya siswa menggunakan Facebook atau menonton situs-situs yang tidak baik. Tiga, aturan penggunaan HP seperti apa yang paling adil untuk siswa dan guru? Aturan yang paling baik sebenarnya kalau di lingkungan sekolah ini menurut saya, siswa di saat jam pembelajaran pada ibu guru di dalam kelas boleh menggunakan HP itu. Tapi setelah pembelajaran selesai, HP itu bisa diambil dan disimpan dulu pada ibu guru di kantor atau dan sebagainya, nanti kembalikan selesai sekolah. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, sama-sama ya. Jadi penting. Tambahkan sedikit. Belajar digital cepat. Ini zamannya zaman digital ya. Anak itu memang harus pemahaman digital itu harus tinggi. Karena dunia kerja ke depan skill kita harus skill digital. Jadi mulai hari ini kita harus belajar digital. Seperti itu harus mulai, tapi kita harus menggunakan HP atau media-media yang lain terkait dengan media digital itu kita gunakan sebaik mungkin kegiatan belajar. Terima kasih. Ya, silakan. Selamat pagi. Bagaimana? Bisakah kamu wawancarai Bapak? Bisa. Topik yang diwawancarai lingkungan hijau sekolah nyaman. Lingkungan hijau sekolah nyaman. Agar terus. Bisakah kami memberi beberapa pertanyaan? Silakan. Tujuan menciptakan lingkungan belajar yang sehat, asri, dan menyenangkan dengan mengatakan kualitas pendidikan. Ya. Meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Silakan. Nafas pertanyaan. Mengapa lingkungan hijau penting bagi sekolah? Ya, lingkungan hijau sangat penting untuk sekolah untuk mendukung proses pembelajaran kita lebih baik, lebih nyaman, agar kita belajar itu dengan suasana yang damai, dapat mengembangkan motivasi dan semangat kita untuk belajar. Bagaimana cara membuat lingkungan hijau di sekolah? Cara membuat lingkungan hijau di sekolah itu tentu kita semua warga sekolah harus memiliki kesadaran bahwa pentingnya lingkungan hijau di sekolah. Dengan cara yaitu bagaimana kita memastikan semua lingkungan kita hijau, misalnya menanam bunga atau pohon-pohon yang hias dan rapi kita, sehingga kita dapat melihatnya dengan luas dan nyaman.
hijau bagi siswa dan adik-adik. Manfaat lingkungan hijau untuk siswa dan guru tentu yang pertama itu adalah kenyamanan kita untuk belajar. Ya, yang kedua, lingkungan hijau itu tentu akan bermanfaat, yaitu ketersediaan udara yang segar, ya, udara yang segar yang masuk ke kita hirup ke dalam tubuh kita, sehingga membuat tubuh kita itu sehat. Itu dampaknya penting. Kalau itu motivasi belajar kita akan semangat. Kalau lingkungan kita itu hijau, ya. Ya. Terima kasih. Pagi. Iya. Iya, dari kelas 8B. Bagaimana? Iya, silakan. Perang. Oh ya, siswa SMP Dermaga datang terlambat di sekolah. Nah, banyak yang datang terlambat. Ya, silakan. Apa ditanya? Siswa SMP 2 Paga datang terlambat sekolah, saya tidak tahu ya. Nah, saya tidak tahu itu. Tetapi berdasarkan peraturan sekolah, kita harus ada di sekolah tepat waktu. Jam masuk kita kan 7.30. Berarti sebelum 7.30 semua warga sekolah sudah ada di sini. Ya, begitu. Nah, semua warga sekolah ada di sini. Jadi kalau mengapa siswa SMP tidak berkelas, siswa SMP tidak berkelas, tahu itu alasan apa? Alasan dari siswa itu sendiri seperti apa? Kemudian konsultasi alam dan geografi di sini. Hanya itu saja. Satu pertanyaan lain. Saya tambahkan ke depannya itu sudah terlambat walaupun beda tidak sulit. Semangat datang ke sekolah. Situasi sulit akan membawa tekan keluarga sukses ya. Oke, terima kasih. Semangat. Terima kasih. Iya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Bagaimana? Saya akan mewawancari Bapak pada pagi hari ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Mirenggala dari kelas 8B. Saya diberi tugas oleh Ibu Herlina Wonga untuk mewawancarai Bapak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yang akan diwawancarai pada hari ini. Topik saya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Dengan tujuan menciptakan budaya peduli lingkungan, membiasakan perilaku disiplin. Bisakah saya bertanya kepada Bapak beberapa pertanyaan ini? Ya, silakan. Apa yang terjadi kalau semua orang membuang sampah sembarangan? Ya, pada dasarnya kita harus peduli terhadap sampah ya. Jadi sampah itu dampaknya itu negatif. Dampaknya itu tidak baik untuk kita apalagi di sekolah. Itu tidak baik untuk kesehatan kita siswa. Jadi kalau memang sampah ini jika kita buang sembarangan, maka tentu ini manfaat yang tidak baik untuk kita. Mulai dari pemandangan yang kurang indah, bahkan sampai dengan mengganggu kesehatan kita. Jadi sampah itu adalah barang yang paling negatif untuk kesehatan siswa kan Pak? Iya, tentu. Jadi memang sampah itu tidak boleh.
apalagi terutama sampah plastik itu harus kita bagaimana caranya untuk mendaur ulang sampah plastik. Kalau sampah-sampah biasa seperti misalnya daunan, kertas dan sebagainya bisa kita kertas sekarang kan bisa kita daur ulang, kertas juga bisa daur ulang. Atau misalnya sampah, misalnya daun-daunan dan sebagainya itu harus kita bersihkan, kita simpan pada tempatnya, lalu bisa kita bakar dan sebagainya, agar lingkungan sekolah kita terlihat sangat bersih dan indah, sehingga kesehatan kita juga semakin terjaga. Lanjut pertanyaan kedua ya Bapak. Ya. Bagaimana perasaan Bapak saat melihat banyak siswa membuang sampah sembarangan? Ya, tentu perasaan saya sangat sedih ya. Artinya ini berdampak pada bagaimana tumbuh kembang kesadaran kita akan pentingnya kebersihan lingkungan. Jadi kebersihan lingkungan itu kita jaga. Hal yang paling utama itu adalah sampah itu. Sampah itu yang harus kita jaga. Yang mana kita harus perhatikan dia, kita semua bersihkan dia, dan kita bongkar tempatnya. Jadi itu sangat sedih sekali. Semoga siswa di Sekolah Pada ini kesadaran akan sampah, kesadaran akan kebersihan lingkungan ini semakin ke depan, sehingga secara umum lingkungan sekolah kita ini akan terlihat lebih rapi, aman, nyaman, damai, dan asri serta indah, sehingga kita semua nyaman untuk belajar di sini. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kegiatan apa saja yang akan Bapak lakukan ketika melihat sampah ini berserakan? Ya, tentu saya membuat program sekolah. Kita membuat program sekolah peduli kebersihan lingkungan untuk program sekolah. Nanti dengan berbagai tenaga pendidik yang ada, bagaimana memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan ini. Jadi nanti sampah ini saya berencana di tahun-tahun mendatang kita juga mungkin kalau ini tersedia anggaran, kita akan datangkan narasumber dari luar yang mungkin mereka bisa mengedukasi para siswa untuk mengelola sampah, terutama sampah plastik ini, bagaimana cara pengelolaannya menjadi barang jadi, barang bermanfaat untuk kebutuhan siswa. Jadi tidak selamanya sampah itu harus kita musnahkan, tetapi ada sampah-sampah tertentu yang bermanfaat untuk kita. Jadi bagaimana kreativitas siswa untuk mengembangkan bakat mereka dan tugas mereka untuk menjadikan sampah itu sebagai barang yang bermanfaat. Gitu. Dan tentu terutama yang bernilai ekonomis. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sekian wawancara saya. Ya, terima kasih ya. Ya, Pak. Selamat pagi. Terima kasih.